Baik, yang pertama itu pengertian apa itu zona proteksi. Zona proteksi adalah daerah proteksi bagian dari power system yang dilindungi oleh sistem proteksi. Jadi zona proteksi umumnya berisi satu elemen atau maksimum dua elemen power system. Dapat terlihat di sini ada ini adalah suatu sistem tenaga listrik itu dari generator zone, yaitu zonanya proteksi dari pembangkit. Kemudian bus zone itu zona dari bus antara trafo dan uh, generator. Dan ada transformer zone atau zona trafo. Dan kemudian ada lagi bus zone antara zona trafo ke saluran transmisi. Kemudian transmission line zone yaitu zona proteksi dari saluran transmisi, yaitu, dan kembali lagi ke transformer zone. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya tegangan listrik dari generator itu akan ditransmisikan, dan di transmisi itu tegangan listriknya akan dinaikkan level tegangannya, baik itu di 75 kV, 150, 275 dan 500. Dan kemudian di gardu induk ada trafonya, tegangannya diturunkan kembali menjadi 20 kilovolt, itu distribusinya PLN. Dan ada juga 6,3 kilovolt, itu level tegangan yang dipakai di pabrik, baik itu untuk mengoperasikan pompa-pompa, untuk motor-motor medium voltage. Ini yang lebih jelasnya bagian-bagian dari zona proteksi. Jadi batas-batas jaringan tenaga listrik yang terdiri dari banyak peralatan yang berbeda jenis dan karakteristiknya secara fisik ditandai dengan adanya PMT atau circuit breaker. Jadi dapat kita lihat di zona 1 itu, di breaker 1 itu dia membatasi antara generator dengan trafo. Sedangkan di breaker 2 itu dia membatasi antara trafo dengan busnya transmission line. Dan breaker 3 itu 3 dan 5 itu dia membatasi, ini 3 dan 5 itu adalah transmission line zone atau zona transmisi, dan 45 dan 4 dan 6 juga itu membatasi antara bus dengan transmission line, dan begitu selanjutnya sampai. Jadi setiap peralatan listrik di sistem tenaga itu harus dibatasi oleh breaker sebagai proteksi dari peralatan listrik tersebut jika terjadi ada gangguan di masing-masing peralatan listrik tersebut. Di sini saya mencoba untuk adakan latihan untuk mengetahui berapa buah zona proteksi yang ada di single line diagram yang saya buat ini. Jadi ada yang pertama itu ada zona hijau, ini adalah zona generator, itu dibatasi oleh breaker 1 dan breaker 3. Di sini ada 2 generator. Dan kemudian zona merah itu adalah trafo zone. Dan kemudian yang diwarnai dengan garis orange ini adalah bus zone. Dan selanjutnya ada transmission zone. Di L1 dan L2 itu ada 2 line transmission. Kemudian ada bus zone lagi karena kita membuat ada di sini ada industri skala besar, ada pembagian busnya. Berarti ada satu zone proteksi lagi. Dan kemudian ada
trafo zone dan line zone 3. Kemudian ada zone di bus 2. Kemudian yang membatasi bus 2 dan bus 3 ada trafo lagi, yaitu trafo distribusi. Dan bus 4, kemudian ada zona di trafo T5 dan T6. Itulah zona-zona proteksi yang harus kita proteksi di single line diagram ini. Setelah kita mengetahui zona-zona proteksi yang harus kita proteksi, maka kita harus tahu kita akan itu main dan backup protection, karena dari zona proteksi tersebut kita harus menggunakan dua proteksi, yaitu main protection dan backup protection. Di mana main protection tersebut adalah sistem proteksi yang bereaksi paling cepat bila terjadi fault dalam zona proteksinya. Jadi di zona, jika terjadi gangguan atau fault di zona proteksi yang diproteksinya, maka yang harus melindungi zona tersebut atau proteksi tersebut adalah main protection yang di zona itu sendiri. Jika terjadi kegagalan, maka baru backup protection lah yang akan bekerja. Jadi di sini tetapi main protection bisa saja mengalami kegagalan dalam operasi, misalnya karena yang pertama kegagalan fungsi detektor atau sensor. Jadi ada kegagalan fungsi dari CT atau VT. Kemudian relay proteksi gagal beroperasi secara normal. Yang ketiga ada CB tidak mau terbuka. Jadi kegagalan circuit breaker atau PMT. Atau DC power supply mengalami drop. Jadi si power supply-nya tidak mampu mengenergize coil PMT sehingga PMT-nya tidak open. Atau wiring salah wiring atau kabel wiringnya rusak sehingga power atau sensor tidak diterima oleh si relay proteksi, dan power untuk energize si PMT juga tidak sampai sehingga terjadinya kegagalan pada main protection. Kemudian backup protection. Di backup protection ini mengalami jika terjadi main protection kegagalan fungsi, maka yang harus bekerja adalah backup protection. Sistem backup biasanya tidak menggunakan peralatan yang sama atau tipe relay yang sama seperti yang dipakai oleh primary protection untuk menghindari kegagalan sama. Jadi syarat dari backup protection yang kita gunakan ini, kita harus menggunakan tipe relay yang berbeda. Misalnya kita membackup zone generator atau zone generator. Jadi di zone generator itu ada main protection-nya seperti reverse power, diferensial. Maka kita tidak boleh lagi menggunakan di zone generator itu backup protection-nya differential relay juga. Tapi kita harus menggunakan seperti overcurrent relay untuk backup protection-nya. Itulah syarat backup itu relay yang digunakan berbeda dan tipe relay-nya juga berbeda. Untuk diharapkan backup protection jika terjadi main protection dengan relay yang digunakan gagal, maka backup protection-lah yang akan beroperasi. Ini adalah contoh dari terjadinya fault. Jadi di sini misal kita menggunakan ada suatu sistem tenaga listrik, ada source, ini adalah generator protection, ada bus 1, ada bus A, ini bus A. Ini ada bus A.
Ada bus A yang dibatasi oleh CBA, dan sini ada CTA juga, CTA yang sebagai sensor untuk relay A. Dan di sini ada bus B, ada CBB untuk memproteksi si bus B, dan juga ada CTB dan relay B. Jadi di sistem ini, jika terjadi fault di bus B, di saluran B, maka yang harus bekerja itu adalah si relay B. Relay B yang harus bekerja utama sehingga dan mengoperasikan CBB untuk memutuskan saluran B, karena saluran B adalah terjadi fault atau gangguan, sehingga jika CBB sudah dioperasikan, maka si saluran A itu akan tetap beroperasi secara normal. Jadi penjelasannya gini, ini adalah primary protection beroperasi secara normal. Jadi yang pertama itu terjadinya fault instan di bus B tadi. Maka si relay B yang pertama sekali beroperasi karena dia mendetek adanya gangguan. Dan relay A dia juga sebagai backup protection juga akan berstart memulai untuk operasi, tapi belum beroperasi. Kemudian langkah kedua, primary protection yaitu relay B mengirim perintah open ke circuit breaker B, sehingga circuit breaker B beroperasi dan terjadi normal. Jadi arus di bus A itu normal kembali karena si gangguannya sudah diisolasi. Maka relay A yang start operation, yang masih start, itu mereset kembali relaynya karena sudah diputus oleh main protection di si relay B. Circuit breaker B-nya sudah putus, jadi si backup protection-nya tidak beroperasi karena gangguannya sudah diisolasi, dan dia akan reset dan menganggap keadaan sudah normal. Dan ini adalah terjadi kegagalan di main protection diri A. Jadi yang pertama sekali itu terjadinya fault di B, maka relay B dan relay A sama-sama start operation karena dia merasakan adanya gangguan. Kemudian si relay B akan menyuruh si kirim komen ke CBB untuk beroperasi. Maka si CBB beroperasi, akan tetapi CBB tidak beroperasi secara normal. Maka si relay A lah yang akan menyuruh si CBA untuk trip. Karena CBA sudah trip, maka saluran transmisi 1 sampai belakangnya, sampai line A dan line B akan putus. Ini diakibatkan terjadinya gagal operasinya si main protection. Ini saya coba lagi untuk mereview kepada adik-adik. Ini adalah single line diagram yang agak rumit dibandingkan di awal tadi. Saya coba untuk latihannya dan mereview kembali perkuliahan pertemuan sebelumnya. Jadi jika saya punya pertanyaan gini, jika terjadi gangguan di line 1, maka arah arus gangguannya
itu arah arus gangguannya dari mana saja gitu. Dan breaker mana yang menjadi main protection dan breaker mana yang jadi backup protectionnya. Ada yang bisa bantu saya? Yang pertama sekali kita harus mengetahui apa-apa saja sebagai sumber arus saat terjadinya gangguan. Di pertemuan sebelumnya kan ada 3 sumber arus jika terjadinya gangguan. Ada yang bisa menjawab apa 3 sumber arus yang menjadi sumber arus jika terjadinya gangguan gitu. Ayo, ada mahasiswa. Nah, ada pertanyaan yang perlu diumpan balik. Silakan. Langsung tunjuk nama aja Pak. Kemarin yang kelas A juga begitu. Lihat partisipan langsung tunjuk nama. Biar ini. Biar semua pada siap. Oke, coba Aditya Putra. Coba sebutkan 3 sumber arus yang menjadi sumber arus saat terjadinya gangguan. Kan ada 3, pertemuan sebelumnya kan ada 3 sumber arus saat terjadinya gangguan. Apa itu? Karena kalau kita tidak mengetahui sumber arus dari saat terjadinya gangguan, maka kita tidak akan bisa menentukan breaker yang menjadi main protection. Recording in progress. Dan breaker menjadi backup protection. Serta arah arus gangguannya kalau kita tidak mengetahui sumber-sumber arus gangguan. Dari siapa Pak yang ditunjuk? Aditya Putra, coba Aditya Putra. Aditya Putra. Aditya Putra yuk. Pertanyaannya enggak terlalu sulit ini. Yang menjadi sumbernya apa? Ya lihat gambarnya pasti. Ya dari gambar singgalan ini apa saja yang menjadi sumber arus gangguannya? Coba unmute Aditya. Kamu ngomong. Gen 1 Pak. Ya, gen 1. Jadi di pertemuan sebelumnya kan ada 3 sumber arus. Yang pertama itu generator. Yang kedua motor sinkron. Dan yang ketiga motor induksi skala besar. Jadi kalau di gambar ini generator 1 sudah menjadi sumber arus dan apalagi? Trafo 1 sama bus 1. Kan kalau trafo bukan sumber arus dia, Mas Adit. Oke, untuk supaya cepat. Jadi sumber arus di gambar ini yaitu yang pertama adalah generator 1 karena generator adalah sumber arus. Ada generator 2, ada M1 karena M1 adalah industri skala besar. Dia akan menjadi sumber arus saat terjadinya gangguan. Dan yang keempat ada power grid subsystem. Bisa jadi di power grid subsystem ini dia terkonek ke generator seperti PLTMH dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi si sumber arus. Jadi yang pertanyaan kedua, arah arus gangguan jika terjadi gangguan di line 1.
Coba Mas Abu Bakar. Yang pertama arus gangguan jika terjadi line satunya gangguan, arus gangguannya. Kan sumber arus kita sudah mengetahui ada gen 1, gen 2, M1 dan Iya. power grid system. Maka arus gangguannya kemana? Gangguannya itu ke plus 2. Jadi ada kan L2. arus gangguan pertama kan dari gen 1 ke Iya. ke tempat gangguan. Arah gangguan pertama. Selanjutnya kan kita ada 4 sumber arus. Dan arah arus kedua dari generator 2 ke arah sumber gangguan. Arah ketiga dari power subsystem, karena power subsystem adalah sumber arus, maka dia ini yang ketiga. Yang keempat dari M1. Setelah kita mengetahui arah arus gangguan, maka kita akan mengetahui main protection dari saat terjadinya line 1 itu fault. Jadi main protectionnya breaker mana? Kan ada breaker 1, 2, 3, 4 sampai 20. Jadi saat terjadinya gangguan di line 1, mana yang breaker menjadi main protectionnya? 6 dan 8, Pak. Benar, berarti main protectionnya ada 6 dan 8. Nah, jadi saat terjadinya gangguan di line 1 itu yang harus beroperasi terutama sekali supaya sistemnya stabil, maka breaker 6 inilah yang harus operasi 1 dan breaker 8, karena dari sanalah arus gangguannya akan mengalir. Dan yang menjadi backup protection-nya breaker berapa saja? 25 dan 14, Pak. Ya, masih kurang. 2 benar, 2 jadi backup protection di generator 1 yang arah generator 1 dia backup protection-nya adalah 2. Kalau 5 benar, dia backup protection untuk arah si generator 3. 13 sama 14, Pak. Ya benar, 13 dia backup protection dari si M1 dan 14 adalah backup protection dari si power subsystem. Jadi kalau dia terjadi gagal 6 sama 8 ini, maka breaker yang disebutkan tadilah yang akan bekerja terlebih dahulu. Itulah main dan backup protection di sistem ini saat terjadinya gangguan di L1. Saya harap adik-adik semua sudah mengerti karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan begitu juga nantinya jika terjadi gangguan-gangguan di line lainnya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa sudah mengerti.
untuk mencari mana yang main protection dan backup protection. Kemudian setelah kita mengetahui zona proteksi di sistem tenaga listrik, maka kita akan dan juga sudah mengetahui primary protection dan backup protection. Maka selanjutnya kita masuk ke pola proteksi di generator. Jadi ini adalah gambar yang sebelumnya, adalah gambar sistem tenaga listrik. Jadi kalau kita proteksi di generator, maka kita akan membahas yang berada di zona 1. Zona 1 untuk mengamankan generator. Dan untuk pertemuan ini, saya akan membahas proteksi generator di tempat saya bekerja, yaitu di WRPG ini atau PLTU. PLTU-nya Semen Padang. Pertama sekali, sebelum kita masuk ke proteksinya, maka kita mengetahui apa-apa saja gangguan pada generator. Jadi gangguan pada generator itu yang pertama ada gangguan elektrikal atau electrical fault. Gangguan electrical fault itu ada stator hubung singkat 3 fasa, ada stator hubung singkat 2 fasa, ada stator hubung singkat 1 fasa ke tanah, ada rotor hubung tanah atau hubung singkat ke tanah, kehilangan medan. Kemudian ada gangguan mechanical fault. Mechanical fault itu ada generator berfungsi sebagai motor. Ini nanti ada reverse power namanya, generator berfungsi sebagai motor. Kemudian overheating, pemanasan lebih, kesalahan paralel, dan gangguan pendingin stator. Ini ada kesalahan paralel. Mungkin adik-adik sudah belajar tentang syarat-syarat paralel. Boleh saya bertanya apa saja syarat paralelisasi pada generator? Ada yang tahu? Syarat paralel pada generator sinkron. Ayo, adik-adik, mata kuliahnya kalau nggak salah mesin listrik, Pak ya? Iya, mesin listrik. Mesin listrik nih. Coba Mas Bambang, apa saja syarat paralel pada generator? Atau yang lain bisa bantu apa syarat paralelisasi? Tegangan, frekuensi, sudut fasa, Pak. Jadi syarat paralel itu ada 4. Tegangan sama, frekuensi sama, sudut fasa sama, dan urutan fasa sama. Jadi jika salah satu tidak terpenuhi, maka terjadilah kesalahan paralel. Itulah salah satu gangguan mekanik pada generator. Kemudian ada gangguan sistem. Jadi gangguan sistem ini yang pertama adalah frekuensi operasi tidak normal, abnormalitas frekuensi atau bisa jadi under frekuensi atau over frekuensi. Yang kedua lepas sinkron. Yang ketiga pengaman cadangan beroperasi. Yang keempat arus beban kumparan tidak seimbang atau unbalance. Selanjutnya baru setelah mengetahui apa-apa saja itu gangguan pada generator, maka baru kita masuk ke apa-apa saja itu proteksi generator. Jadi di tempat saya bekerja ini di WRPG ini,
di pembangkit PLTU-nya Semen Padang, kita menggunakan relay protection tipe M3425A. Ini tipe brandnya Mitsubishi. Kita menggunakan numeric relay. Jadi di dalam satu numeric relay itu ada banyak proteksi yang dapat kita gunakan. Jadi dapat banyak-banyak fitur proteksi. Jadi main protection-nya itu ada generator differential protection, over voltage protection, under voltage, failure relay, reverse power, voltage dependent over protection, under frequency dan over frequency. Dan saya tekankan lagi di sini ada kode-kode 87G, 59, 27, 40. Jadi adik-adik sebagai teknik elektro, khususnya tegangan tinggi, itu harus mengetahui kode-kode ini. Jadi bisa jadi nanti di spesifikasinya tidak disebutkan itu diferensial relay. Dia cuma menyebutkan relay 87. Berarti kalau 87 itu adalah diferensial. Dan juga ada 59. 59 itu over voltage, 27 dan lain sebagainya. Ini dapat dilihat di standar relay-nya. Kemudian backup protection, di sini kami menggunakan CPAM 1000. Jadi di CPAM 1000 itu cuma fiturnya ada overcurrent dan ground fault relay. Overcurrent itu 5051. Jadi kalau dapat melihat kode di relay 5051, berarti itu adalah overcurrent relay. Pertama sekali kita akan bahas generator main protection-nya, relay tipe M3425A. Yang pertama tadi ada generator differential protection. Apa itu generator differential protection? Jadi relay diferensial pada generator ini dia akan mendeteksi gangguan dalam kumparan stator. Ini adalah wiringnya, wiring si diferensial relay itu. Dan ini kode relaynya, ini adalah relaynya 87G. Dan ini CTA dan CTB. Dan ini adalah generatornya. Jadi si differential protection ini, dia akan saat terjadi keadaan normal, maka si 87G ini akan mendetek perbedaan arus 0. Jadi kalau dia 0 itu, maka si keadaan normal dan diferensial generator tidak akan bekerja. Akan tetapi jika terjadi gangguan di antara CTA dan CTA aksen ini, aksen kecil, maka akan ada arah arus ke sini. Akan ada terjadi perbedaan antara arus di A kecil dengan arus di A besar. Itulah menyebabkan si generator differential protection generatornya bekerja. Itulah secara singkat prinsip kerja dari differential protection. Dan ini adalah kurva proteksinya, si differential protection. Kemudian ada over voltage protection. Relay ini digunakan proteksi generator untuk terjadinya tegangan lebih pada generator. Jadi di generator zone itu, jika terjadi over voltage di generatornya, maka kita harus mengamankan generator dan memerintahkan si B generator untuk trip supaya generator yang kita gunakan tetap keadaan normal dan stabil dan tidak terjadi kerusakan isolasi di generatornya. Dan juga
ada over voltage juga kita menggunakan under voltage. Jadi saat terjadinya tegangan di bawah nilai setting, jadi ini adalah VN ini adalah nilai nominal tegangan. Misalnya jadi di generator itu 11 kV, dan jika tegangannya menjadi 15 kV, ini VO, nilai setting tegangan maksimal, maka dia akan lebih dari nilai settingan, maka dia akan trip. Jadi ada jarak antara V nominal dengan V setting. Itu adalah batas toleransi tegangan yang dapat diterima si generator. Begitu juga under voltage. Jika terjadi under voltage, dia tidak langsung trip, akan tetapi ada batas toleransi. Ini adalah VN. VN adalah tegangan nominal generator, dan VU adalah V setting, tegangan setting bawah. Jika kurang dari VU, maka dia akan trip. Akan tetapi jika terjadi tegangannya antara VN dan VU, maka dia masih beroperasi secara normal, karena itu adalah batasan tegangan yang diterima. Yang keempat ada failure relay atau 40G. Proteksi ini merupakan pengamanan generator yang melindungi ujung-ujung belitan stator generator sebagai akibat hilangnya penguatan generator. Proteksi ini diaplikasikan dengan menggunakan dua elemen offset MO, yaitu elemen under voltage dan sebuah elemen directional. Settingan untuk masing-masing elemen MO diameter offset dan waktu relay di setting terpisah. Masing-masing elemen memiliki dua setting waktu relay. Jadi saat terjadi kehilangan field atau kehilangan medan si generator, maka akan terjadi perubahan settingan MO atau admittasi MO itu kebalikan dari ohm ya. Jika terjadi perubahan MO ya, maka si generator akan memerintahkan si B generator akan trip karena kehilangan kuat medannya. Yang kelima ada reverse power protection. Reverse power protection ini adalah proteksi apabila terjadi daya balik yang masuk ke generator sehingga mencegah generator dari motor. Jadi saat operasi normal itu daya generator yang dibangkitkan itu atau si generator dari penggerak mulanya itu akan sesuai dengan nilai dari yang dibangkitkan. Misalnya si generator punya generatornya 8 MW, maka si penggerak mulanya harus mensuplai daya sebesar 8 MW juga ke generator. Jika terjadi kekurangan pasok daya dari turbin, misalnya penggerak mulanya dari turbin, maka bisa jadi itu generatornya akan untuk mempertahankan daya aktif tetap 8 MW, maka si generator akan mengambil aliran listrik dari jala-jala dan mengakibatkan generator beroperasi menjadi motor. Untuk menghindari kejadian ini, maka dibutuhkan reverse power protection. Di sini dapat kita lihat forward area itu adalah area yang dapat membangkitkan tegangan, dan inverse area adalah ini area di mana si generator itu sudah mengambil aliran listrik dan generator menjadi motor. Dia tetap berputar, tapi dia menyerap daya listrik dari jala-jala atau dari trafonya. Maka kita harus memproteksi generator kita dari reverse power ini. Kemudian ada voltage dependent overprotection.
Relay ini berfungsi mendeteksi arus lebih yang mengalir dalam kumparan stator generator. Hampir sama fungsinya dengan overcurrent relay. Kemudian ada under frekuensi. Under frekuensi ini dia akan mendeteksi frekuensi lebih kecil dibandingkan frekuensi yang dibangkitkan generator. Ini FN adalah frekuensi pembangkitan, FU adalah settingan frekuensi dari generator. Kalau saya boleh tahu, di Indonesia itu frekuensi generatornya berapa Hz? Adik-adik? 50 Hz, Pak. Ya, benar. Jadi di Indonesia itu generatornya beroperasi 50 Hz. Jadi jika terjadi kekurangan generatornya kurang dari 50 Hz, akan tetapi masih di settingan batas ambang yang diterimanya, generator masih beroperasi. Misalnya kita setting under frekuensinya itu di 45 Hz. Jika frekuensinya masih 48, maka si under frekuensi relay belum trip. Akan tetapi jika frekuensinya sudah 44, maka under frekuensi relay akan bekerja dan memerintahkan si generator untuk trip, si generator trip. Itu juga over frekuensi. Jika terjadi over frekuensi di sistem. Jadi FN adalah frekuensi nominal 50 Hz dan FO adalah frekuensi setting dari sistem kita. Misalnya frekuensi settingnya di 55 Hz, lebih dari 56 maka si over frekuensi akan bekerja. Selanjutnya setelah di generator proteksi, maka kita beralih ke saluran transmisi, proteksi saluran transmisi. Di pertemuan ini saya hanya membahas main protection. Untuk backup protection itu overcurrent relay dan ground fault relay akan dibahas tersendiri. Jadi di proteksi untuk saluran transmisi itu main protectionnya ada distant relay dan differential relay. Di distant relay itu ada 3 tipe pola proteksi. Yang pertama ada permissive underreach transfer trip dan ada permissive overreach transfer trip serta ada blocking, tipe blocking. Dan masing-masing dari main protection ini digunakan untuk berbeda-beda tipe saluran nantinya. Dan nanti dapat kita lihat pembahasannya. Ini skema ya, skema proteksi untuk 150 kV dan 6,6 kV. Serta teleproteksinya. Teleproteksi itu adalah telekomunikasi yang digunakan. Jadi untuk main protectionnya, jika kita menggunakan LCD ini adalah line current differential atau differential relay, maka teleproteksi yang digunakan adalah dedicated FO. Jadi kabel komunikasinya adalah fiber optik. Jika main protectionnya menggunakan si LCD, line current differential. Jika menggunakan Z dan DF ini adalah distant relay. Itu teleproteksinya menggunakan FO, bisa PLC. PLC adalah power line carrier. Power line carrier ini menggunakan kabel transmisi itu sebagai kabel telekomunikasinya. Jika adik-adik sudah pernah pergi ke GI, maka
si operator GI akan menjelaskan apa yang komunikasi apa yang digunakannya, FO kah atau PLC kah. Selanjutnya pemilihan pola proteksi SUTT, saluran udara transmisi tegangan tinggi. Yang pertama ada penghantar pendek. Jadi di saluran transmisi itu ada penghantar pendek, ada penghantar menengah, ada penghantar panjang. Jadi untuk penghantar pendek itu penghantar pendek pola proteksi yang direkomendasikan adalah current differential, phase comparison, directional comparison. Ini adalah sama dengan tiga ini current differential relay, menggunakan differential relay. Pada pola, karena differential relay itu lebih akurat dibandingkan dengan distant relay. Pola ini tidak menyediakan proteksi cadangan jauh untuk GI depannya, sehingga perlu ditambahkan proteksi cadangan jauh berupa step distance. Jika satu dan lain hal tidak dapat dihindarkan pemakaian distant relay, jadi jika tidak menggunakan differential relay, maka dia menggunakan distant relay dengan pola POTT, itu permissive overreach transfer trip atau blocking. Tidak menggunakan PUTT kalau di penghantar pendek. Tidak disarankan menggunakan pola PUTT. Kemudian di penghantar sedang atau penghantar menengah. Untuk penghantar sedang, pola proteksi SUTT yang direkomendasikan adalah masih current differential dan distant relay dengan pola baik itu PUTT, permissive underreach transfer trip, atau POTT, overreach transfer trip. Sedangkan di penghantar panjang tidak menggunakan differential relay lagi karena keterbatasan dengan telekomunikasinya, yaitu di fiber optiknya. Maka menggunakan distant relay, baik itu polanya PUTT atau POTT. Berikut beberapa distant relay. Ini adalah pola proteksi distant relay. Jadi proteksi distant relay itu dia memproteksi di antar dua GI. Misalnya ini distant relay itu ditempatkan di GI A dan ini di GI B. Dan dia akan antara GI A dengan GI B itu harus berkomunikasi. Ini adalah teleprotection-nya. Baik itu dia menggunakan PLC, power line carrier, atau menggunakan FO komunikasinya. Dan distant relay inilah yang akan mengamankan saluran transmisi antar dua GI ini. Jadi prinsip kerja relay distant itu mengoperasikan relay distant pada pengukuran impedansi berdasarkan VT dan CT. Jadi impedansi kan Z sama dengan V per I. Jadi dia akan beroperasi berdasarkan pengukuran tegangan dan arus. Distant relay memiliki beberapa karakteristik impedansi antara lain mo dan quadrilateral. Jadi di distant relay itu berfungsi sebagai proteksi. Ada 3 zona. Ini ada zona 1, ada zona 2, dan zona 3. Distant relay sebagai unit protection dilengkapi dengan teleproteksi. Teleproteksi tadi ada FO atau PLC. Relay ini biasanya dilengkapi dengan elemen power swing blocking. Jadi berikut prinsip kerja dari distant relay. Distant relay itu impedansi, dia mengukur impedansi di saluran. Jadi saat keadaan normal, settingan si relay itu adalah ZR sama dengan VR per IR, di mana ZR itu adalah ZL, Z saluran. Soalnya di sini ada distant relay ya, ditambah dengan Z beban. Ini Z bebannya. Itulah settingan. Jika terjadi fault, gangguan
antara gardu induk, maka Z-nya akan berubah. Misalkan si gangguannya di sini, maka ZR-nya menjadi ZVR per IR, di mana sama dengan ZF. Itulah mengakibatkan si distant relay beroperasi, di mana ZF lebih kecil dibandingkan ZZ. Ini pembagian zone di distant relay. Ada zone 1, zone 2, dan zone 3. Zone 1 itu misalkan ada bus A adalah GIA, ini GIB. Zone 1 itu adalah panjang saluran 80% antara bus A dan bus B. Sedangkan zone 2 itu adalah 20%-nya. Jadi ditambah 20%. Jadi jika gangguannya terjadi di 90%, maka si distant relay akan mendeteksi zone 2. Jika terjadi di 70%, maka distant relay itu akan mendeteksi di zone 1. Dan zone 3 adalah proteksi setelah si GIB yang menjadi zone 1-nya GIB. Ini penjelasan. Zone 1 mengamankan kurang dari saluran yang diamankan. Pengurangan ini disebabkan oleh adanya daerah batas dan perhitungkan sedemikian rupa sehingga kesalahan di atas dapat menyebabkan jangkauan lebih dan maksimal sampai ujung saluran yang diamankan. Zone 2 digunakan untuk mengamankan sisa saluran yang belum terproteksi. Zone 3 adalah pengaman cadangan di zone 1-nya di GI lawannya. Jadi antara zone 1, zone 2, zone 3 ini pengaruhnya terhadap nilai settingan waktunya. Jadi di zone 1 ini jika terjadi gangguan di zone 1, maka si distant relay itu dia akan instant trip. Jadi jika di bawah 80% gangguannya, maka si relay akan instant trip. Sedangkan di zone 2 itu dia ada delay waktu beberapa sekon sesuai dengan standar yang digunakan. Sedangkan zone 3 itu yang instant tripnya adalah relay lawannya. Misalnya di sini di bus B, yang instant trip adalah bus B. Sedangkan bus A dia akan menunggu si bus B trip. Jika terjadi kegagalan di bus B, kegagalan proteksi di bus B, maka si bus A akan mendetek zone 3. Berarti jika GIA distant relay-nya zone 3, si operator akan mengetahui bahwasanya yang terjadi gangguannya bukan saluran antara bus A dan bus B, akan tetapi si operator akan mengetahui gangguan terjadi di setelah bus B. Itulah kerja-kerja dari zone 1, zone 2, dan zone 3. Kemudian kita masuk ke line current differential atau differential relay-nya si saluran transmisi. Jadi hampir prinsipnya bersama dengan current differentialnya si generator. Dia akan membandingkan dua arus yang masuk di antara CT. Di sini berarti di sini dia akan membandingkan arus yang masuk yang di proteksi itu adalah CT antara CT. Jadi diproteksi salurannya antara bus A dan bus B. Jadi proteksi si differential relay ini adalah yang ini, line current differential. Dia akan membandingkan arus yang masuk ke relay bus A dengan bus B.
jika perbandingan jika arusnya sama, maka akan diferensialnya 0. Jika terjadi perbedaan arus, maka diferensialnya ada sehingga terjadi trip. Itulah prinsip kerja dari diferensial relay. Jadi sepasang relay LCD dipasang di kedua sisi saluran. Kedua relay akan mengukur arus pada masing-masing lokasi secara lokal. Kedua relay akan berkomunikasi menggunakan media komunikasi FO untuk bertukar nilai arus yang mereka ukur. Setiap relay memperhitungkan diferensial dan melakukan operasi aritmatika secara independen dan simultan. LCD mengukur delay sinyal secara otomatis. Pasti dia akan saling mengirim arus, pasti akan ada delay yang dikirim antar GI itu. Misalnya dari GI A ke GI B, karena memiliki jarak, pasti ada delay waktunya. Kemudian delay waktu itu akan disinkronisasi antara si A dan B, sehingga tidak terjadinya perbedaan arus antara A dan B. Ini prinsip kerjanya. Ini adalah CT di GIA dan ini ada CT di GIB. Sedangkan proteksi ini adalah saluran antara GIA dan GIB. Jadi current diferensial itu akan memproteksi zona saluran transmisi antara GIA dan GIB. Dan ini masing-masing GI memiliki relay diferensial. Si GIA si CTA akan mendapatkan arus yang menandakan operasi si CTA, arus CTA, dan CT di GIB akan mengirim juga arus yang diterima di GIB ke relay A, relay diferensial di GIA. Jika pengurangan antara I di GIA dengan GIB itu sama dengan 0, IA dikurang IB sama dengan 0, maka itu adalah normal. Jika IA dikurang IB itu tidak sama dengan 0, maka itu ada diferensial arus. Itulah mengakibatkan berarti ada gangguan di saluran antara A dan B. Maka diferensial relay akan bekerja. Itulah prinsip sederhana dari si diferensial relay. Itu membandingkan besaran arus melalui suatu daerah yang diamankan. Relay ini harus bekerja jika gangguan di dalam daerah yang diamankan dan harus stabil jika gangguan di luar daerah proteksi. Jadi jika terjadi gangguan di sini, maka si diferensial akan bekerja. Akan tetapi jika terjadi gangguan di sini, maka si diferensial relay tidak akan bekerja karena dia gangguannya di luar area proteksinya. Itulah prinsip kerja dari diferensial relay. Pada keadaan tanpa gangguan atau gangguan di luar daerah yang diamankan, jumlah arus yang melalui daerah yang diamankan sama dengan 0. Jadi arus yang diterima si relay itu 0. Pada keadaan gangguan di dalam daerah yang diamankan, jumlah arus yang melalui daerah yang diamankan tidak sama dengan 0. Berarti jika terjadi diferensial arus, maka ada gangguan dan diferensial relay akan bekerja. Diferensial relay akan menyuruh si coil PMT untuk trip. Kelebihan dari diferensial relay ini adalah, jadi diferensial relay ini tidak bermasalah adanya CVT transient karena dia hanya menggunakan OCT. Dia cuma membandingkan arus yang masuk, tidak menggunakan voltage
tegangan. Pada transmisi dengan weak in feed dapat mendeteksi internal fault dengan kecepatan dan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan distant relay. Dapat mendeteksi gangguan dengan resistan gangguan yang besar. Dapat dicapai selektivitas pada gangguan internal, eksternal untuk multi terminal. Cocok untuk digunakan multi terminal. Sedangkan kekurangannya sangat tergantung pada link komunikasi. Jadi differential relay ini jika terputus komunikasi antar GIA dengan GIB tadi, maka serial diferensial akan bekerja karena dia adanya diferensial arus yang diterimanya. Karena si misalnya GIB tidak mengirim arus ke GIA. Relay di setiap sisi harus identik. Jadi relay antara GIA dan GIB itu harus dengan brand yang sama. Karena jika terjadi perbedaan brand, maka nanti akan ada perbedaan arus yang dikirim. Jadi dia telat pengiriman sehingga terjadi diferensial arus yang diterima. Dan kemudian harga differential relay ini lebih mahal dibandingkan distant relay. Selanjutnya kita masuk ke proteksi gardu induk. Ini adalah sistem single line diagram gardu induk. Jadi di gardu induk itu ada beberapa B. Ini OHL ini adalah B saluran transmisi. Yang proteksinya itu menggunakan proteksi saluran transmisi yang telah kita bahas tadi. Dan ini ada trafo B. Ini adalah trafo B. Inilah yang akan kita bahas nantinya untuk memproteksi si gardu induk. Ini trafo B-nya. Jadi proteksi gardu induk itu lebih menggabungkan proteksi saluran transmisi dengan proteksi trafo. Jadi tadi kita sudah bahas saluran transmisi. Selanjutnya kita akan membahas proteksi trafo di gardu induk, trafo daya di gardu induk. Ini bentuk pola proteksinya. Yang A adalah main protection, yang B adalah backup protection. Yang di atas ini adalah proteksi saluran transmisi, dan ini proteksi gardu induk atau proteksi trafo tenaga. Dan ini nanti proteksi si distribusi. Jadi untuk relay yang digunakan untuk trafo di trafo itu main protection-nya ada differential relay, ref itu restricted at fault, ada buffle, ini adalah relay bawaan si trafo, ada pressure, suhu dan tap changer. Sedangkan backup protection-nya itu ada OCR dan GFR. Sedangkan di distribusi itu main protection-nya ada OCR dan GFR. Dan backup-nya adalah OCR dan GFR untuk sistem yang selanjutnya. Jadi untuk proteksi gardu induk itu main protection-nya tadi differential relay trafo dan proteksi trafo non listrik. Yang pertama kita bahas tentang differential relay. 87N ini adalah jika relaynya hubungan Y. Jadi dia membandingkan arus netral di trafo dengan arus netral CT saluran. Itulah 87N. Sedangkan 87T inilah differential relay trafo yang prinsipnya hampir sama dengan si differential relay-nya si baik itu generator, baik itu si saluran transmisi. Jadi dia
membandingkan arus yang masuk misalnya di sini arus masuk ke trafo, ini sisi medium voltage, sisi HV-nya, sisi tegangan tinggi, misalnya 150 kV, dan masuk ke CT, di CT dialirkan ke si relay diferensial, ini arus tegangan tingginya, dan ini adalah sisi tegangan rendah, ini ada relay 20 kV, masuk ke CT-nya si 20 kV, arusnya ini ada arus medium voltage juga, maka dia akan membandingkan arus dari sisi tegangan tinggi dengan arus sisi tegangan rendahnya. Dan ini harus sama dengan 0. Jika arus sisi tegangan tinggi itu sama berbanding antara arus sisi tegangan tinggi dan arus sisi tegangan rendah, itu sama dengan 0, maka keadaan normal. Dan jika terjadi perbedaan antara sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah itu tidak sama dengan 0, maka itu terjadinya gangguan di trafo. Jadi jika terjadi gangguan di sini, maka akan terjadi perbedaan arus di diferensial relay-nya. Maka diferensial relay trafo akan bekerja. Akan tetapi, jika terjadi gangguan di bus atau di rel tegangan tinggi, maka yang bekerja itu tidak si 87 ini, relay diferensial. Karena si relay diferensial akan membaca perbedaan arus antara tegangan tinggi dan tegangan rendah itu sama dengan 0. Karena dia terjadi gangguannya di luar daerah proteksinya. Begitu juga jika terjadi gangguan di rel 20 kV-nya. Si relay diferensial tidak akan bekerja karena di luar dari zona proteksi si relay diferensialnya itu sendiri. Selanjutnya proteksi non listrik, yaitu proteksi bawaan si trafo. Yang pertama ada relay Buchholz. Relay Buchholz itu dipasang pada pipa dari main tank ke konservator ataupun dari OLTC ke konservator, tergantung dari desain trafonya. Apakah di kedua pipa tersebut dipasang relay Buchholz? Dan ini gunanya untuk mengamankan trafo dari gangguan internal trafo yang menimbulkan gas, di mana gas tersebut timbul akibat adanya hubung singkat di dalam trafo atau akibat adanya busur api di dalam trafo. Cara kerjanya, gas yang timbul di dalam trafo akan mengalir melalui pipa ke konservator. Besarnya tekanan gas ini akan mengerjakan relay dalam 2 tahap. Yang pertama, relay dalam alarm. Jadi alarm masih dapat diterima, gas yang dihasilkan si menteng itu masih dalam kondisi aman. Dan kedua adalah trip. Jadi jika gas yang dihasilkan si menteng itu banyak, maka si Buchholz relay akan bekerja. Berikut konstruksi Buchholz relay. Kondisi normal, relay terisi penuh minyak dan pelampung bergerak kontak merkuri dalam keadaan terapung. Pada kondisi ini, kontak tidak terendam merkuri. Dan saat terjadinya gangguan, bila terjadi gangguan pada trafo yang menimbulkan gas, maka gas tersebut akan menuju ke atas, ke arah konservator, dan gas tersebut mengisi ruangan relay Buchholz. Pada tahap pertama, pelampung untuk alarm dan bergerak ke sesuai dengan permukaan minyak. Dan tahap kedua itu si relay pada tahap trip.
sehingga menghubungkan kontak trip ke si PMT dan memerintahkan PMT-nya trip. Yang kedua ada pressure sudden relay, atau ada yang menyebut juga pressure PRV, pressure relief valve, ada juga menyebutnya PRD, pressure relief device, itu sama. Relay sudden pressure untuk tangki utama. Di dalam tangki trafo terjadi kenaikan tekanan, jadi tekanan udara di tangki trafo itu meningkat, maka yang bekerja itu PRV-nya atau PRD, atau relay sudden pressure-nya. Kemudian ada relay Johnson. Relay Johnson ini untuk mengamankan trafo dari gangguan di dalam tap changer yang menimbulkan gas. Jadi prinsip kerjanya hampir sama dengan si buffer relay. Dia mendetek adanya gas yang ditimbulkan di tap changer. Jadi di trafo tenaga itu ada dua tank, ada tank main tank, ada tank untuk oli tap changernya. Kemudian ada relay temperatur. Relay temperatur mendeteksi kenaikan temperatur belitan, baik itu sisi primer atau sisi sekunder. Jadi di relay temperatur ini kita juga menggunakan dua level. Level pertama level alarm, level kedua level trip. Jika si trafo menggunakan fan dingin, itu menggunakan 3 level. Yang pertama level alarm, yang kedua level menghidupkan fan, dan level ketiga itu trip. Misalnya di sini level alarmnya itu di 60 derajat dan level menghidupkan fan-nya itu di 60 derajat. Jadi saat temperatur relaynya sudah membaca 60 derajat Celcius, maka si fan trafo akan hidup untuk mendinginkan trafo. Dan jika terus meningkat sampai 80 derajat, maka si relay akan beri alarm ke ruang kontrol untuk memberitahu si operator bahwasanya temperatur si trafo itu cukup tinggi. Dan masih meningkat lagi. Di sini settingannya 90 derajat Celcius. Jika mencapai 90 derajat Celcius, maka si relay akan memerintahkan si PMT trip, kirim sinyal trip ke PMT dan PMT trip. Dan yang terakhir adalah proteksi distribusi. Jadi proteksi distribusi ini hanya di overcurrent relay dan ground fault relay. Sedangkan backup protection-nya adalah seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu bus setelahnya. Jika ada 2 bus, maka bus protection-nya adalah bus A, main protection-nya bus A, dan backup protection-nya di bus B, dan begitu selanjutnya. Mungkin sekian dulu presentasi perkuliahan pertemuan kedua ini tentang zona proteksi dan pola-pola proteksi, baik itu di generator, proteksi di saluran transmisi, trafo, dan distribusi. Jika ada pertanyaan dari adik-adik, dipersilakan. Ya, silakan adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini lumayan padat ya materinya. Ada mulai dari zona proteksi, masuk pada proteksi pada mesin-mesin, jarak, ada di trafonya, ada di generatornya. Mungkin sebelum masuk ke adik-adik, Pak, saya mungkin mau butuh pencerahan terkait dengan penentuan
di apa di lapangan eh, jenis proteksi yang menjadi main protection dan backup protection. Nah, pertama kan memang yang bedakan adalah masalah setting waktunya. Nah, tadi saya agak tertarik bahwa jenisnya harus berbeda. Kalau misalnya digunakan jenis proteksi yang sama, misalnya sama-sama overcurrent, tapi kita bermainnya di setting waktu, itu kira-kira memungkinkan gimana? Mungkin itu dulu Pak. Selanjutnya nanti mungkin juga saya mau menanyakan terkait dengan nilai jarak. Nanti ada silakan kalau ada yang mau join pertanyaan ya. Baik Bu, saya coba menjawab. Jika kita proteksinya itu kan masing-masing di masing-masing zona itu berbeda ya, main protection dan backup protectionnya. Akan tetapi backup protection itu hampir semua zona itu sama, yaitu overcurrent dan ground fault. Jadi untuk menentukan untuk zona di generator itu kan kita sudah generator itu pasti sudah ada main protectionnya seperti diferensial generator, ada di reverse power dan lain sebagainya. Seperti saya sampaikan tadi itu adalah sudah sebagai standarisasi main protection di generator. Dan di saluran transmisi juga seperti itu. Sudah standarnya proteksi di saluran transmisi tegangan tinggi itu adalah main protectionnya ada distant relay dan diferensial. Jadi pemilihan antara pemilihan distant atau diferensial inilah yang ditentukan dari tadi itu jarak jarak si saluran transmisi. Jika jaraknya dekat itu sesuai dengan SIR. Di sini belum saya bahas itu apa jarak dekatnya itu berapa panjangnya. Biasanya itu 25 kilo kalau nggak salah jarak saluran dekat itu. Itu dia menggunakan differential relay. Lebih baik menggunakan differential relay. Sedangkan untuk jarak menengah itu sampai 100 kilo. Kalau nggak salah itu 100 kilo panjang salurannya. Itu antara 25 ke 100 itu kan jarak menengah itu. Maka lebih baik menggunakan distant relay dengan pola POTT dan PUTT dan juga bisa juga menggunakan differential relay. Dan jika jaraknya jauh, panjang besar dari 100 kilo itu sangat direkomendasikan menggunakan distant relay. Distant relay karena si differential relay ini kita sangat tergantung dengan teleproteksinya. Karena makin jauh jarak antar gardu induk atau antar saluran itu, maka pasti ada delay, makin besar delay waktu yang diterima komunikasi antar gardu. Jadi karena differential relay itu bergantung dengan teleproteksi, maka lebih baik menggunakan distant relay. Sedangkan distant relay dia tidak bergantung pada teleproteksi. Distant relay hanya mendetek tegangan dan arus di saluran. Sedangkan untuk di distribusi, mungkin lebih tepatnya pertanyaan Bu Yuli itu di distribusi menentukan main dan backup protection di overcurrent jika kita menggunakan overcurrent relay. Jadi seperti ini. Jadi menentukan main dan backup protection itu yang pertama tadi kita harus melihat sumber arus saat gangguan, di mana saja terjadi apa saja sumber arus terhadap gangguan. Yang kedua yaitu yang main protection pasti setting arusnya, misalnya di sini si sistem ini, maka setting arus sistem ini yang lebih cepat itu setting arusnya itu adalah yang lebih dekat ke sumber beban. Lebih dekat sumber beban itu settingan waktunya lebih cepat dibandingkan settingan waktu yang dekat ke
si sumber 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 tegangan. Sumber tegangan, karena di sumber tegangan ini sudah ada main protection-nya seperti diferensial, overvoltage dan lain sebagainya. Sedangkan yang di lebih dekat sumber beban ini, dia cuma proteksinya adalah overcurrent relay. Jadi setting waktu, jika kita memilih setting waktu yang lebih cepat itu adalah lebih cepat itu ke sumber beban. Yang makin dekat ke sumber beban, maka setting waktunya lebih cepat gitu. Nanti akan saya jelaskan juga perhitungan untuk bagaimana menghitung overcurrent relay. Ya, makasih banyak Pak. Oke, adik-adik yang lainnya silakan. Saya kira banyak pertanyaan yang bisa muncul. Ini kalau saya bertindak sebagai mahasiswa sudah dapat ide ini untuk penelitian, terutama yang relay jarak. Mungkin di kelas itu saya jarang membahas itu sampai pada skema-skema tadi. Maaf Pak, tadi saya agak terlewat untuk relay jarak karena saya juga mendampingi kelas manajemen energi di sebelah. Tadi sempat terbahas nggak Pak ya masalah relay jarak yang sistem blocking dan tripping ya? Oh, di sini nggak saya bahas Bu tentang blocking, dan Oh. karena di sini cuma sekilas saja untuk kerja relay jaraknya Bu. Relay jarak. Mungkin nanti kalau jika ada waktu saya coba itu membahas tentang iya. itu ya. Ada pola terkait PUTT dan blocking. Iya. Iya, terkait dengan ini Pak, PLC kan mahasiswa mungkin lebih mengenalnya PLC itu programmable weekend control ya. Sekarang kan ada juga PLC untuk di relay jarak. Jadi adik-adik PLC juga kita mengenal di power line carrier. Ya, power line carrier. Ya, mungkin nanti ada informasi terkait karena itu memang saya nggak terlalu memahami hal tersebut. Mungkin yang saya pahamnya dari materi kelas waktu S1 juga untuk pengalaman di lapangan nggak belum. Silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Kita mau setting waktunya sampai 1,5 jam aja Pak ya? Baik Bu. Atau untuk penggunaan waktu sebenarnya terserah ke Bapak, karena yang pasti nanti total terakhirnya itu minimal 12 jam. Jadi mungkin kalau ini belum cukup, nanti bisa ditambahkan satu sesi lagi atau ini menambah jam waktu menitnya di pertemuan-pertemuan berikut. Oh, baik Bu. Jadi kalau masih ada pertanyaan dari adik-adik, kita lanjutkan sampai pertanyaan selesai aja Bu. Iya, silakan. Stefan Nasrialdi. Baik, saya kan. Oh, silakan. Iya tadi ini Stefan tadi yang ini ya bimbingan laporan ya, bimbingan laporan KP tadi ya kamu. Iya, iya Bu. Iya, nah, jadi dia membahas tentang CT di Gardinduk ya, mungkin ada yang kamu tanyakan, silakan. Ini Pak di main and backup proteksi tadi Bu. Ya. Di situ kan tadi Bapak jelaskan kan apa namanya ini alatnya kan nggak bisa sama dia yang main sama backup proteksi itu Pak. Iya. Itu Pak yang saya mau tanyakan, maksudnya harus bedanya apa dan Pak, entah timernya atau kan banyak di situ Pak untuk backupnya saya lihat tadi di rangkaian tadi itu, di rangkaian ini. Itu entah sama semua backupnya atau beda-beda itu Pak, karena kan jaraknya juga beda ini saya lihat. Baik, terima kasih Stefan Dris. Jadi kan main backup protection ini kan yang ini sekilas saya jelaskan apa itu main backup dan protection yang gambar ini. Dan ini main backup protection lebih tepatnya di saluran distribusi. Kan di sini cuma menggunakan overcurrent relay. Sedangkan untuk main dan backup protection di generator, main dan backup protection di saluran transmisi, main dan backup protection di
gardu induk itu sangat berbeda sekali dengan yang ini. Jadi untuk yang di distribusi kan kalau kita menggunakan relay banyak itu pertama itu sangat boros dengan pembelian relaynya, karena biaya pembelian relay itu sangat mahal. Jadi di main dan backup di protection di distribusi ini kan distribusi nih, kita untuk menggunakan hanya overcurrent relay dan ground fault relay. Jadi ini adalah pembahasan tentang overcurrent relay. Jadi untuk main protection misalkan ini kan ada power source, ibaratkan generator, ini ada bus A dan ada load, ini beban di bus A, dan ini ada CBA untuk memproteksi saluran antara A dan B, ada CTA yang sensing arus yang akan mengirim ke relay di antara saluran A dan B, dan di sini ada bus B dan ada juga load di bus B, dan juga ada CBB yang memproteksi saluran B ke C, dan ada CTB yang sensing arus saluran B ke C, dan di sini juga ada bus C dan ada juga load beban di bus C. Jadi saat terjadi gangguan di bus C ini atau di antara bus B dan bus C, maka yang menjadi main protection itu adalah CBB, CBB dan relay B. Dan setting arus di sini kan relay setting arus relay B ini harus lebih cepat dibandingkan setting arus dari relay A. Jadi main protection relay B dan CBB, backup protection di sistem ini adalah CBB dan relay B. Dan setting arus relay A ini harus lebih besar harus lebih lama dibandingkan relay B. Jadi supaya tidak terjadi trip bersamaan. Jadi misalnya gangguan di sini CBB trip, CBA trip, itu kan mal-operation. Seharusnya si load di bus B ini tetap beroperasi, karena CBA sudah trip, maka dia tidak akan bisa beroperasi. Dia tidak dapat aliran listrik. Itulah setting arus di CBB ini harus lebih kecil dibanding setting tegangan setting waktu relay B harus lebih kecil dibandingkan setting waktu di relay A, karena relay A ini adalah backup relay B. Berarti Pak dia yang lebih dekat dengan apa namanya ini, dengan gangguannya Pak ya? Iya. Oh. Baik ya Pak. Makasih. Kalau di proteksi generator itu dia menggunakan dua relay. Ini adalah main protection-nya. Yaitu ada beberapa relay, ada differential relay, overvoltage relay, dan lain sebagainya. Dan ini adalah backup protection-nya, overcurrent relay dan ground fault relay. Begitu juga di saluran transmisi dan di gardu induk ada dua relay ya. Ada relay main dan ada relay backup.
Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Karena kalau tidak ada pertanyaan, ilmu yang dapat dari saya hanya sebatas penjelasan di Betul Pak. slide. Mm-mm. Harusnya sih berkembang, apalagi kita berhadapan dengan praktisi yang memang apa namanya kelihatan langsung. Siapa tahu kita mempelajarinya teorinya seperti ini, ternyata di lapangan seperti ini. Nah, kalau terkait dengan relay Buchholz itu Pak, eh, itu kan yang saya taunya saya itu pun juga karena sudah lama juga lihatnya di Gardu Induk. Nah, itu ada masa masa ininya Kak Pak, yang kan dia pakai kayak bukan wall sih, apa sih yang itu yang penanda warna pink-pink di trafo, Oh, yang kayak silika gel tuh. Tapi terkait juga ya dengan walls untuk oh, menanda. bokol, yang ada sih. Jadi itu maksudnya itu breathernya itu, Bu. Yang Hmm, ada silika gel itu kan breather trafo hmm, itu, Bu. Jadi kan sekarang hmm, itu trafo lama itu masih hmm, menggunakan silika gel untuk eh, breather atau dryer si trafo. Dia kan menyerap uap air. hmm, Silika gel kan fungsinya menyerap uap air di menteng trafo. Sedangkan untuk saat kan kalau masih pakai silika gel itu kan trafo lama. Kan ada kalau silika gelnya sudah berwarna eh, putih, ya, berubah warna itu kan sudah tidak menyerap menyerap air lagi dan perlu ya, dipanas dan caranya dipanaskan. Jadi di GI Semen Padang itu masih ada 8 trafo, Bu. Ada 3 trafo trafo lama, 5 trafo baru. hmm, Yang 3 trafo masih menggunakan silika gel. Jadi operator itu harus melihat silika gel itu apakah sudah eh, berubah warna dan tidak menyerap air lagi, maka silika gelnya diganti dan dipanaskan. Sedangkan untuk trafo baru itu sudah menggunakan dryer dia, Bu, untuk menghilangkan uap air yang di menteng trafo itu. hmm. Ya memang Pak, karena itu masih saya lihat di zaman saya kerja praktek beberapa belasan atau puluh tahun lalu ya kayaknya. Iya, Bu. Jadi Hmm. silika gel itu untuk ya itu aja gunanya untuk menyerap uap air yang di menteng trafo. Sekarang kan sudah pakai dryer, jadi nggak perlu silika gel lagi. Hmm. Ada pertanyaan lagi deh yang lainnya? Ya. Untuk sistem perkuliahan Pak, ini boleh dikombain, misalnya pekan depan ada kuis, ada tugas, boleh saja Oh gitu, seperti boleh. itu. Nah, baik, Bu. Iya, silakan Pak. Ini kan supaya mahasiswa ini, saya selalu memancing mereka bahwa praktisi yang mengajar kalian itu bukan sebagai kayak semacam kuliah umum. Saya ikut dalam kelas, saya juga menilai siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, pun ketika ada tugas yang diberikan, walaupun mungkin akan menambah beban daripada praktisi, mungkin dalam beberapa bentuk poin pertanyaan kuis di awal perkuliahan pun boleh, atau di akhir pun boleh, uh, dalam bentuk Google Form mungkin yang langsung kelihatan jawabannya ABCD, sehingga nanti hasil nilai bila bisa juga diserahkan ke saya untuk masuk dalam penilaian mereka. Silahkan. Oke, Bu. Baik, mungkin di pertemuan Iya, selanjutnya saya coba buat kuisnya, Bu. Baik, mungkin iya, dari pertemuan satu sampai pertemuan 2. iya. Jadi adik-adik, berarti di pertemuan 3 sudah siap-siap harus ada ini Pak ya, Iya, Bu. harus belajar ya, kembali mereview materinya. Saya akan serahkan nanti materinya ke adik termasuk yang pertemuan yang berikut, yang hari ini. Gitu. Oke, adik-adik masih ada?
Cukup? Oke. Mungkin cukup Pak